ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa sunan musannifu hadal kitab sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh lil insani, bagi manusia, al muslimi, yang muslim, apa ayyusri'a, mengeluarkan, siapa muslim, bidomi awalihi, dengan dibaca domah awalnya lapad yusri'a, wa kasrima, dan dibaca kasrohnya huruf qobla akhirihi, sebelum akhirnya lapad yusri'a. Ayyukhrija, yakni mengeluarkan, siapa insan, insan muslim, rausanan, akan atap jendela, rausyanan, akan atap jendela. Wayusama, dan dinamakan apa rausan, aidon, begitu juga, bil janahi, dengan nama janah atau sayap, atap jendela, sayap jendela bisa. Wahwa, dan adapun rausan itu ikhraju khosabin, mengeluarkan kayu, ala jidarin, pada tembok, fi hawain, di udara, fi hawa itorikin, dan udahlah di atas jalan gitu. Fi hawa itorikin, di atas jalan, nafidin, yang menerus, nafidin, yang menerus, torik nafid. Wayu sama, dan dinamakan apa torik nafid, aidon, begitu juga, bisyariin, dengan jalan umum, jalan raya, jalan umum. Maksudnya jalan raya itu bukan berarti harus di jalan raya yang banyak mobil, tapi yang memang jalan tersebut dipakai lalu lalang.
Bihaitsu la yatadarraru, dengan sekira tidak membahayakan siapa almaru, orang yang lewat, bihi dengan rausan, bihi dengan rausan, ai rausanin yakni rausan atau apa, sayap jendela. Bal yurfa'u, tetapi harus ditinggikan. Bal yurfa'u, tetapi harus ditinggikan apa rausan? Bihaitsu yamurru, dengan sekiranya bisa lewat, tahtahu di bawahnya rausan, tahtahu di bawahnya rausan, siapa almaru, orang yang lewat, atamu yang sempurna, atau wilu yang tinggi, atau wilu yang tinggi. Muntasiban, halnya tegak, muntasiban, halnya tegak. Wa tabaro, dan menyaratkan siapa al-Mawardi, Imam Mawardi, ayakuna, harus ada apa rausan, ala roksihi, ala roksihi, pada kepalanya man, apa alhumulatu kuatan, apa alhumulatu kuatan, alghalibatu yang galib atau yang biasa. Wa ingkana, dan jika ada apa atoriku, jalan, anafidu yang nerus, itu mamaro farasanin, tempat liwatnya kuda, wa qawafila, dan rombongan-rombongan, wa qawafila, dan rombongan-rombongan, fal yuropa, maka harus ditinggikan, fal yuropa, maka harus ditinggikan apa arausanu, atap jendela, bihaitsu yamuru, dengan sekira bisa lewat, tahtahu di bawah rausan, tahtahu di bawah rausan, apa al mahmilu, mahmil, mahmal, tempat kuatan, alal bairi, pada unta, ma'a akhsabin, beserta kayu-kayu, al-madolatu, yang menyanggah, al-kainatu, yang menetap,
fauqal mahmil, di atas kuatan. Amazimiyu, adapun kafir zimmi. Amazimiyu adapun kafir zimmi. Itu payumna'u, maka dicegah siapa kafir zimmi. Itu payumna'u, maka dicegah siapa kafir zimmi. Min isra'il lausanin, dari mengeluarkan atap jendela. Wasabat, dan sabat. Sabat itu jembatan ya. Wasabat dan jembatan. Jadi jembatan yang menghubungkan dua rumah, yang mana jembatan tersebut berada di atas jalan raya. Itu sabat namanya. Wa in jaza sekalipun boleh. Wa in jaza sekalipun boleh apa almaru. Malah bete wa in jaza ya, wa in jaza sekalipun boleh, lahu bagi zimmi apa al-mururu, melewati, fitoriki anafidi, di jalan yang menerus, di jalan yang menerus. Wa la yajuju, dan tidak boleh. Wala yajuju, dan tidak boleh apa isra'u rausanin, mengeluarkan atap jendela. Fi darbi, di jalan buntu. Fi darbi, di jalan buntu. Al mushtaraki, yang bersamaan. Illa biidni surokai, kecuali dengan izin. Illa biidni surokai, kecuali dengan izin suroka. Suroka itu orang-orang yang berada di sekitaran jalan buntu tersebut, namanya suroka. Orang-orang yang berada di sekitar jalan buntu. Ila biidni surokai, kecuali dengan izin suroka. Pidarbi, di jalan buntu. Wal muradu ya, dan adapun yang dimaksud bihim dengan suroka, itu man seseorang nafada, yang menghadap. Nafada, yang menghadap apa babu darihi, pintu rumahnya man. Apa babu darihi, pintu rumahnya man. Minhum, dari suroka. Ila darbi, ke jalan buntu. Walaysa, dan bukan apa al muradu, yang dimaksud bihim dengan suroka, itu man seseorang lasoko, yang bertemu. Lasoko, yang bertemu. Lasokohu, yang bertemu. Siapa man akan darbu. Siapa man akan darbu. Minhum, dari suroka. Jidarohu, akan temboknya man. Akan temboknya man. Bila nufudin, dengan tanpa
bila nufudi babi darihi, dengan tanpa menghadap pintu rumahnya, dengan tanpa menghadap pintu rumahnya, ilaihi, ke darbu. Wakulun, dan adapun masing-masing, mina surokai, dari suroka, itu yastahiku, berhak siapa kulun, berhak siapa kulun al intifa'a, akan memanfaatkan, al intifa'a, akan memanfaatkan, min babi darihi, dari pintu rumahnya kulun, min babi darihi, dari pintu rumahnya kulun, ila ro'si darbi, sampai depan jalan buntu, sampai depan jalan buntu. Dunama bukan tempat, yali yang berada, yang bersanding apa ma, yali yang bersanding apa ma, akhir darbi, pada akhir jalan buntu. Waya juju, dan boleh apa, takdimul babi, memajukan pintu. Waya juju, dan boleh apa, takdimul babi, memajukan pintu. Fidarbi, di jalan buntu, al mustaroki yang bersama. Fidarbi, di jalan buntu, al mustaroki yang bersama. Walaya juju, dan tidak boleh, walaya juju, dan tidak boleh apa, takhiruhu, memundurkan bab, ail babi, yakni pintu, illa biidni surokai, kecuali dengan izin suroka, ila biizni surokai, kecuali dengan izin suroka. Pahai sumanauhu, maka sekiranya mencegah siapa suroka, sekiranya mencegah siapa suroka akan izin, lam yajuj, maka tidak boleh apa, takhiruhu, memundurkan bab, wahai sumunia, dan sekiranya dicegah apa, takhir, sekiranya kelak, wahai sumunia, dan sekiranya dicegah siapa man, minat takhiri, dari memundurkan, pasolaha, maka akad suluh siapa man, pasolaha, maka akad suluh siapa man, suroka ad-darbi, akan orang-orang yang berada di jalan buntu, akan orang-orang yang berada di jalan buntu, akan orang-orang yang berada di jalan buntu, bimalin, dengan harta, soha, maka sah apa, suluh, soha, maka sah apa, suluh. Lumayan pusing maknanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan dalam akad suluh atau akad damai kemarin tuh. 1 ada suluh ibro, 2 ada suluh muawadoh.
suluh muawadah kemarin contohnya itu sedikit kebalik ya. Jadi ketika seseorang mendakwa pada Zaid, Zaid itu rumah saya bukan rumah kamu. Sekarang kamu pergi dari situ. Kemudian kata Zaid, kalau saya pergi, saya mau tinggal di mana? Oke lah, kalau gak mau pergi gini aja. Kamu tetap di rumah itu, tapi gantinya motor punya kamu jadi milik saya. Nah gitu. Contohnya harus seperti itu. Kalau kemarin kan rumahnya saya ambil, kemudian diganti dengan motor atau mobil, kan gitu. Padahal kalau contoh yang pas itu gimana? Kamu boleh tinggal di rumah itu, tapi syarat motor kamu jadi milik saya. Oke, sepakat. Nah, itu contoh suluh muawadah. Gitu ya. Kemudian ada juga suluh apa kemarin tuh? Hitatoh. Nah, kalau itu kan hukumnya kalau yang tadi hukumnya itu muawadah berlaku hukum-hukum jual beli. Kenapa? Karena seolah-olah kamu menjual rumah kamu dengan motor si Zaid. Kalau suluh hitato itu berarti dakwaannya pada sebagian ain. Contohnya gini, Zaid rumahnya ada 2. Kata saya, Zaid itu rumah kedua-duanya milik saya bukan milik kamu. Kata si Zaid, gak bisa, saya pengen tinggal di sini. Kata saya, oke lah gini aja. Rumah yang satunya kamu boleh tinggalin, tapi yang satu itu milik saya. Jadi seolah-olah saya memberikan satu rumah kepada Zaid, kemudian yang satunya milik saya. Gitu kan? Nah, itu berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah. Beres. Ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rausan. Rausan itu apa? Rausan itu adalah kayu atau bangunan yang dibangun di atas jalan umum menggantung di lantai 2. Contoh nih, 2 lantai tuh. Seperti itu. Atau cuma itu tuh contohnya tuh. Kayak Rama Umar. Itu kan ada yang ke depannya tuh. Anggap semisal si bangunannya itu asalnya nggak ada itunya. Di bawahnya jalan raya. Nah, otomatis kan ketika kamu membangun seperti Jarambah Kobong seperti itu, ke depan otomatis akan mengganggu akses jalan raya di bawahnya. Nah, itu namanya rausan. Tapi kalau misalnya di masih tempat dia, contoh seperti ini kan masih dalam kategori apa? Di bagian rumah. Itu gak apa-apa kalau seperti itu. Jadi yang dijadikan permasalahan itu ketika si rausannya itu menjulur ke jalan raya. Nah, gitu. Makanya di sini waya juju lil insanil muslim, boleh bagi seseorang muslim ayyusri'a mengeluarkan bidomi awalihi wa kasrima qabla akhirihi. Jadi bacanya yusri'a. Ai yukhrija raushanan, mengeluarkan atap jendela. Wayusama aidon, begitu pula dinamakan dengan janah. Janah itu adalah sayap rumah. Ya, dinamakan dengan sayap rumah. Wahwa, yang dimaksud dengan rausan itu adalah ikhraju khosabin, mengeluarkan kayu ala jidarihi, dari tembok rumahmu, fi hawai tariqin nafidi, di atas jalan raya. Wayu sama aidon bisyare. Jadi tariq nafid itu kata lainnya itu jalan raya atau jalan yang
dilalui oleh umum, orang-orang umum, gak harus di jalan raya. Contoh seperti ini berlaku seperti kasus di perumahan. Ini kan banyak perumahan tuh ya, pasti kan kalau perumahan itu ada beberapa blok, blok A, blok B, blok C, kemudian ada jalan yang memang dijadikan akses semua orang bisa. Nah gitu ya, nggak boleh, nggak apa-apa, tapi dengan syarat bihaisu yatadarraru almar tahtahu, dengan syarat orang-orang yang liwat di bawahnya itu tidak merasa bahaya. Jadi ketika dia lewat ke jalan tersebut di bawah rausan itu tidak apa-apa, berarti rausannya harus tinggi gitu ya. Paham gimana aduh. Anggap gini ya, kalau kepada kumanya gini aja lah. Saya gak bisa menggambar masalahnya. Nah, anggap semisal gini ya. Nah, anggap ini jalan ya. Jalan nih, jalan asalnya rumahnya seperti ini, pas dengan jalan ini pas. Kemudian, nah, bagi orang yang punya rumah ini boleh membuat rausan. Rausan itu apa? Ini nih, di atasnya, nah, di sini dibangun lagi dah, kayak jerambah kobong tuh gitu, teras, balkon. Nah, ini di atasnya lah, anggap. Gitu ya, ini anggap menggantung lah. Anggap menggantung. Nah, ini namanya rausan. Jadi
mengeluarkan bangunan menjolok ke jalan. Anggap seperti itu aja tuh. Kayak jarang Mbah Kobong itu. Kayak jarang Mbah Kobong. Nah, boleh bagi orang yang punya rumah ini boleh membuat seperti demikian dengan catatan tidak membahayakan orang yang berada di bawah ini. Ini kan dijadikan tempat lalu lalang, ya. Orang-orang ke sini nih, tempat lalu lalang. Orang-orang yang berada yang lewat itu kan macam-macam. Jadi disyaratkan tadi satu, tingginya harus sesuai minimal dengan orang yang paling tinggi yang berada di area sini, semisal rata-rata 170 cm. Itu yang pertama. Kemudian jika semisal tempat ini jalannya dilewati oleh kuda, atau dilewati oleh rombongan-rombongan, otomatis kan pada bawah itu tuh. Kalau zaman dulu itu bawa-bawa barang di sini dah. Hanya berarti 170 cm ditambah tinggi barang yang dia bawa. Berapa senti? Tingginya 10 cm, berarti 180 cm minimal tingginya. Itu. Terus watabaro al-Mawardi, Imam al-Mawardi menambah syarat yang lainnya. Apa syarat yang lainnya? Sekiranya di bawah jalan tersebut anggap ada unta yang membawa muatan. Ya. Unta membawa muatan, kemudian muatan tersebut kadang pakai kayu-kayu tuh, pakai kayu-kayu penyanggahnya. Itu juga sama, diperhitungkan. Nah, syaratnya harus seperti demikian. Syaratnya. Kalau semisal tidak tingginya tidak seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan membahayakan. Ya. Karena akan membahayakan. Itu adalah rausan. Atau ya. Ini berbicara jalannya jalan umum. Nah, ya. Kalau tadi sabat, ini kan diperbolehkan untuk siapa? Untuk orang muslim. Ya. Boleh seperti ini orang muslim. Kalau orang kafir tidak boleh membuat rausan seperti ini, sekalipun orang kafir zimmi itu boleh lewat di jalan ini. Sekalipun dia punya hak, tetapi tidak boleh membuat rausan. Kenapa? Kenapa gak boleh? Ya dikarenakan dia berada di negara yang mayoritasnya orang Islam. Ya, karena kalau zaman dulu itu orang kafir zimmi bisa tinggal di orang yang mayoritas Islam, maka dia tidak boleh melebihi orang-orang muslim dari segi pakaian, dari segi rumah, dari segi bangunan, itu gak boleh. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan banyak orang-orang kafir melebihi daripada orang-orang muslim. Ya, kalau zaman Rasul gak boleh, karena al-Islam gimana? Ya'lu wala yu'laleh. Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang meningginya. Tidak boleh yang lebih tinggi daripadanya. Paham ya? Itu adalah rausan. Kalau sabat, tadi kan tidak boleh membuat rausan dan juga tidak boleh membuat sabat. Sabat itu apa? Kalau sabat, jembatan nih. Kayak gini. Sama kayak gini. Tapi nyambung. Ini ke sini. Ya. Nyambung ke rumah yang ada di sini. Nah, di sini ada rumah lagi nih. Maaf kalau tidak sesuai. Nah, nyambung ke sini. Nah, ya. Kalau ini namanya sabat, berarti jembatan yang berada
di atas jalan raya yang menghubungkan antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Nah, itu pun sama, tidak boleh untuk kafir zimmi. Gitu ya. Itu adalah rausan. Kemudian, ini kan tadi bahasanya torik nafid, jalan raya. Berarti semua orang lalu lalang di situ. Nah, sekarang bagaimana kalau semisal kita membuat rausannya itu fi torik ad-darbi. Fi darbi torik ya. Di jalan buntu. Maka itu mah harus ada izin daripada suroka. Ini contohnya. Contohnya gini ya. Gambar ini contohnya gini. Satu. Dua. Tiga. Ini pintu. Ya. Ini jalan. Nah, ini jalan. Kemudian di sini pun sama, ada rumah lagi. Satu. Dua. Tiga. Nah, ini jalan buntu. Nah, ini jalan buntu. Jalan buntu. Jalan nih. Ya. Anggap semisal ini adalah blok A. Blok A ya. Di jalan buntu nih. Berarti blok A itu diisi oleh satu rumah nomor 1, 2, 3, ya. Kemudian 4, 5, 6. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini namanya suroka. Orang-orang yang berada pada blok A. Namanya suroka. Orang-orang yang ada di blok A, yang dimaksud suroka itu yang penting si pintu rumahnya menghadap ke jalan. Ini kan jalan nih, ini jalan. Ini menghadap ke sini. Menghadap ke sini, menghadap ke sini. Ya. Ini juga sama, anggap ini menghadap ke depan ke sini ya. Tuh, 2, 3. Maka ketika semisal nih rumah nomor 2 ingin membuat rausan seperti tadi, maka syaratnya harus ada izin daripada rumah nomor 1, 3, 4, 5, 6. Harus ada izin. Kenapa? Karena jalanan di blok A ini milik bersama. Haknya 6 rumah ini semuanya punya hak. Makanya kalau ada salah satu daripada rumahnya itu ada yang ingin membuat rausan, syaratnya harus ada izin. Ya. Kalau semisal tidak mengizini, maka nanti di pihak rumah nomor 2 mengadakan akad suluh, akad damai. Ini hubungan antara akad suluh dengan bab rausan. Nah, kita jangan lupa, kita kan sedang membahas suluh. Ini, ketika semisal dari rumah nomor 2, rumah nomor 1, saya ingin membuat rausan, boleh atau enggak? Enggak boleh.
Kata nomor 3 gak boleh. Wah, semuanya tidak sepakat. Karena kalau semisal rumah nomor 2 membuat rausan, nanti jalanan akan terganggu. Makanya cari alternatif yang kedua. Gimana dengan akad suluh? Kata yang punya rumah nomor 2 ke rumah nomor 1, ya udah kalau semisal gak mau gini aja. Saya bayar kamu per rumah 1 juta. Yang penting saya bisa buat rausan. Kata yang lain, oke, sepakat. Nah itu, saya akan suluh kepadamu dengan uang 1 juta supaya saya bisa membuat rausan. Maka itu diperbolehkan. Kayak gitu. Ya. Itu namanya rausan akad suluh. Jadi ulangi, yang dimaksud soroka, orang-orang yang berhak akan jalanan di blok A ini, syaratnya itu rumahnya harus menghadap ke jalan, ke sini menghadapnya. Rumah ini menghadap ke sini sama. Nah, kalau semisal si rumahnya itu tidak menghadap ke jalan, semisal nih yang nomor 456, ya ini menghadapnya bukan ke situ tapi ke sini, ke blok yang ini, ke blok B, ya, ke blok B. Maka kalau semisal yang nomor 2 akan membuat rausan, cukup izinnya ke nomor 1 dan nomor 3, karena sorokannya itu cuma bertiga. Yang ini tidak dianggap, yang 456. Ya, kenapa? Karena pintunya enggak menghadap ke jalan blok A, tapi ke blok B. Jadi nanti masuknya ke blok B. Tuh. Jadi permasalahannya ini bisa terjadi ketika semisal ya seperti di perumahan gitu kan. Seperti di perumahan kan seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Paham? Nah, ini maksudnya ini saya buat simpel. Langsung ke kesimpulan gitu. Terus permasalahan ketiga, waya jujud takdimul bab, boleh memajukan pintu gerbang rumah yang ada di blok tersebut, memajukannya ke depan. Maksudnya bukan ke belakang. Jadi gini maksudnya. Jadi gini ya, maksud daripada memajukan pintu itu, ya, maksud dari memajukan pintu bukan berarti asalnya di sini, kemudian maju ke sini, bukan. Bukan gitu. Bukan, ini kan bahasanya gerbang lah, jangan pintu, gerbang. Gerbang di sini nih. Nah, maksudnya bukan berarti dipajukan ke sini, tapi dipajukannya itu ke sini nih. Nah, ke depan ke sini. Jadi kalau semisal si rumah nomor 1 nih buat gerbang, misal gini, gerbang kan dari sini, nah dari sini ini dinding, pagar, ini gerbang, nah ini gerbang segini, asalnya di sini. Kemudian dia ingin memajukan, asalnya ke sini, ingin dipindah ke depan sini, boleh. Kalau memajukan boleh. Tapi kalau memundurkan itu gak boleh. Contoh, rumah nomor 2. Asalnya gerbangnya di sini nih. Asalnya gerbangnya di sini. Nah, di depan. Yang 5 meternya lagi, ini pagar. Itu tuh, pagar. Tembok. Asalnya di sini. Kemudian, si nomor 2 ini tidak boleh memundurkan gerbang yang ada di sini, dipundurkan ke ini. Ke belakang, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan haknya. Ya. Karena hak pintu hak daripada jalan ini ya sebenarnya gini. Kalau nomor 1 berarti dari sini sampai sini. Nomor 2 dari sini sampai sini. Nomor 3 dari sini sampai sini. Makanya kalau kita berada di rumah nomor 3 ini paling banyak memanfaatkan jalannya.
Ya. Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Orang yang berada di rumah nomor 1 punya mobil. Kemudian dia ingin memarkirkan di sini. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena bukan haknya. Memarkirkan apalagi di nomor 3 boleh nggak? Nggak boleh. Karena bukan haknya. Tapi kalau semisal orangnya itu di rumah nomor 3 ini bebas. Mau parkir di depan, mau parkir di nomor 2, di sini boleh. Karena memang haknya dia lebih besar. Pusing? Paham nggak? Hmm? Intinya seperti itulah. Intinya seperti itu. Kan yang terakhir pembahasan tentang memajukan dan memundurkan pintu. Ya, maksudnya gitu, memindahkan gerbang yang asalnya di belakang jadi ke depan. Itu ketika semisal tidak ada yang setuju, dicegah oleh semuanya, maka alternatif yang terakhir dengan cara akad suluh. Coba lihat. Dengan cara akad suluh. Ya. Itu ya. Ayo, yang nggak paham belah mana? Tapi kan ada gambaran ya. Kegambar nggak? Gambar lah. Nah, anggap seperti ini tuh. Seperti ini contoh. Anggap semisal di depan tembok asrama Abu Bakar ini jalan umum. Kemudian kamu ingin membangun balkon di atas tempat santai. Tuh, pas lantai 2 ingin membangun balkon di sini yang menjulur ke jalan. Ya. Maka boleh atau enggak? Kalau jalanannya jalan raya, boleh dengan syarat tidak memadaratkan, tidak membahayakan orang yang lewat di bawah. Jadi standar minimalnya berarti seperti halnya orang yang tinggi, dan juga kalau rombongan itu rombongan yang membawa muatan. Nah, itu tingginya. Lebih tinggi lebih bagus. Misal 3 meter lah. Udah aman itu kalau 3 meter mah. Gitu ya. Nanti timbul pertanyaannya bagaimana kalau semisal jalanannya sering lewatnya itu truk, kemudian kendaraan-kendaraan besar, ya berarti tinggal ditambah lebih tinggi. Jangan sampai jadi penghalang nanti. Kamu buat rausan, tapi yang di bawah malah jadi terganggu, gak boleh.